Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih mengizinkan dengan sifat kudrat dan iradatnya kepada kita bersama berkumpul memulai pembukaan pengajian kita setiap malam Kamis, insyaallah bihaulillah wa quwwatihi dapat terlaksana sampai nanti selanjutnya istiqomah dalam ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan nantinya. Mulai daripada hari ini, mulai daripada malam ini sampai nanti di yaumil akhirah bertemu dengan zat wajibul wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita ucapkan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terkhususnya sahibul bait yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man arada ay yahya sa'idan wa yamuta syahidan falyakul 'inda ibtida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang ingin hidupnya bahagia, barang siapa yang ingin wafatnya meninggal dalam keadaan syahid, maka hendaklah ia selalu membaca setiap awal kebaikan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena di awal pembukaan pengajian tak, mari sama-sama kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah kitab karangan para ulama-ulama kita, termasuk dalam kitab Matali'ul Musayyarat, dijelaskan bahwasanya arba'un nahtaju ilaihi min ghairin nas. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji ada 4 macam doa yang kita butuhkan selain daripada doa manusia. Bukan doa orang tua, bukan doa saudara, bukan doa
tetangga, bukan doa anak, bukan doa ulama, bukan doa kiai, bukan doa orang yang soleh, bukan doanya para manusia yang kita butuhkan. Ada 4 macam kata para ulama. Yang pertama yaitu doanya al-jannatu, doanya surga kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, "Idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim, qalatil jannah, Allahumma wa sa'daika, inna 'abdaka fulan, qala bismillahirrahmanirrahim, Allahumma zahzihhu 'anil nar wa adkhilhul jannah." Nabi menyebutkan dalam hadisnya, apabila seorang hamba itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka surga akan berdoa kepadanya, "Ya Allah, sesungguhnya si fulan hambamu telah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka jauhkanlah ia daripada api neraka dan masukkan ia ke dalam surga." Masya Allah. Sarugoi sendiri mangidoonna tu Allah subhanahu wa ta'ala anso masuk kita tu bagasan surga. Jadi paladong persapaannya lah, kapan saatnya surga itu mendoakan kita? Pada saat kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pun luar biasa nah, makanya pada waktu sumbayang ulang tinggal kon bismillahirrahmanirrahim. Angkon na ijahar kon do bismillah na menurut Imam Syafi'i. Ulang disirkon, ulang iyati-iyati mumaya membaca bismillahi pagogo sampai tarbinege suping niba sodapot doa ni sarugo on dihita. Awan mana pertama, doa yang kita butuhkan selain daripada doanya manusia, orang-orang yang banyak membaca bismillah. Dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan malaikat Zabaniyah itu jumlahnya 19 orang, dan huruf-huruf bismillah itu sebanyak 19 huruf. Maka siapa yang membaca bismillah dengan bilangan 19 kali, Allah akan jauhkan daripada siksa malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah hon karejona tukang siksa, di bagasan kubur pedot kalai menyiksa, di bagasan api neraka pedot kalai menyiksa. Imanidokon malaikat Zabaniyah. Tenaga ni malaikat Zabaniyah hon sada alak banding 100. On luar biasa nah. Jadi berlindung kita siang malaikat Zabaniyah hon siksa nalai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, wa Jibrilu alaihi salam, dan doanya malaikat Jibril alaihi salam. On pena sangat-sangat kita butuhkan doa ni malaikat Jibril. Kapan saatnya malaikat Jibril alaihi salam mendoakan kita? Pada saat-saat seseorang itu hadir di majelis ilmu. Pada saat-saat seseorang itu hadir di penuntutan ilmu, saat itulah malaikat Jibril mendoakannya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita nasabur minon, kita ma'alakna termasuk di doa ni malaikat Jibril. Marsyukur tu Allah subhanahu wa ta'ala. Harana hadir di majlis, maka na ulang ita pamati majlis-majlis ilmu, ulang ita hinaon majlis-majlis ilmu, selalu sebisa mungkin ita tingkatkan, ita kuatkan, ita kokohkan. Harana on masalah satu syiar untuk menyebarkan agama na yoban may Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam nasu hadir saburginon marugi ma'alai siap doa ni malaikat Jibril alaihi salam. Langsung malaikat na paling tinggi posisi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalisu, adapun yang ketiga, wa hurun ain, yaitu doanya para bidadari. Pordoa bang doa bidadari. Doanya para bidadari kepada si hamba. Kapan saatnya bidadari itu mendoakan hamba? Pada saat si hamba ini, pada saat manusia ini membuang kotoran ataupun sampah di tempat peribadatan, termasuk masjid.
apalara alam nairingkas payasias masojid ibu tia sada sampah ibu tia sada kotoran, maka ning nabinta satu kotoran ini akan berbentuk menjadi seorang bidadari. Masya Allah. Ahamadoah di bidadari bagi alakna payasias tempat ibadahon. Ya Allah ya Tuhanku, jadion masa tiop sampah na yang bukut niai menjadi diriku tusia di bagasan sarugo. Masya Allah. Pun menita harupkon masuk kita tu masjid adong isi misal na kotoran buat baik jolo tu capuk nita pada lagi sumbayang palan somar najis tu sampah naon kemudian ambukon tu keluar sumbayang. Atau sebisa mungkin sama sekali seumur hidup kita bayang namanya menyapu masjid. Anggo pulang kampung lagi ni bisa saja menyapu masjid. Masjid ni bentuk ilalai kampungan. Ibaias, ulang ibadiar kotor. Apalagi dot kiba membangunna adong efek ni baisi, adong hartu ni basi dikit disi. Bayas madam masjid. Selain daripada pahala, idoahkan para bidadari itana bayas sampah di tempat peribadatan. Termasuk masjid, musolla, majelis ilmu termasuk tempat-tempat beribadah dipayas. Karena ning Rasulullah orang yang paling mulia adalah orang yang sering menuntut ilmu kepada Allah. Maka tatkala tempat penuntutan ilmu itu dibersihkan, pahalanya sangat luar biasa, sama dengan orang yang menuntut ilmu. Luar biasa. Sampai Nabi mendokot talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban terhadap kaum muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi juga ada jolo waktu mengajar di daerah Pekanbaru adong parnahu par ilmu nahu napahang dohon ilmu sorokna cuman nin ruangku na tanggung ilmu nahu niaw. Iprotesia mada hadis ni Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Talabul ilmi i'rabna mubtada, faridatun khobar, aso bisa mubtada na muzakkar, khobar na muannas ning bayoy. Harusna zaidun qaimun, nda bisa zaidun qaimatun. On ilmu naunai. Ternyata anggapan di bayoy faridatun naisinan adalah kalimat namu annas baina adungi tata marbutoh. Fatimah ada buru mangkung, Aisyah ada buru mai, Khadijah ada buru mai, Faridah ada buru mai ning ya kalimat nai. Ternyata adalah kalimat namu muzakkar. Tana adung di sita marbutohi adalah talid taukid menguatkan. Makanya artinya menuntut ilmu itu benar-benar satu kewajiban kepada kaum muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ia gania rupana untuk muannas onma palana sobahang kita dalam ilmu alat, ilmu nahu, ilmu sorok ulang paboto-boto. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu jika kamu tidak mengetahui. Aiman mungkin nomor 3. Kemudian napopatna didoakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala mayyuksiru biqauli amin. Alak-alak nabahat mengucap amin. Berarti lengkap mendison pada sembahyang kita baca bismillahirrahmanirrahim, akhiri dohon amin. Walaupun kalimat aminon tidak termasuk bahagian daripada surah Al-Fatihah. Nggak termasuk ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kun pidokun ko amin sah sumbayang. Cuman pada kita dokon kalimat aminun diucapkan oleh seseorang, Allah sendiri langsung yang mendoakannya. Sunjia doa ni Allah tu hamba, rahmat Allah turunkan berlimpah untuk hamba itu. Jadi ulang pikirkan, ulang anggap Tuhan iman doa tu Tuhan musa tidak. Rahmat niya ilahi yang melimpah tu alak-alak na sering mengucap amin. Maka napala mendoa amin, bopin napalan, bopin bakasan hati-hati ucapkan doa amin na. Ulang hanya sekedar bisukuti diam saja indah doa amin na. Pala purwanta langsung didoakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tambahan dan terakhir nih para ulama, apabila seseorang itu ingin didoakan oleh surga, didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam,
dan didoakan oleh para bidadarinya yang ada di dalam surga, dan juga didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum, semua mendoakan, fa'aksiris salata ala Muhammad, maka perbanyaklah membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Anggo kita pilih sada-sada, misalnya kita doakan sarugo, baca bismillah. Kita doakan malaikat Jibril hadir di penuntutan ilmu. Kita doakan bidadari, kita buang sampah daun kotoran di tempat ibadah. Kita doakan Allah Ta'ala, kita ucapkan amin. Apalagi kita doakan sudena kulluhum bersolawat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dia solawatna solawat Nabi Yasui. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mana luar biasa na ilmu. Karena alak-alak na duduk di makom solawat sama dengan orang yang duduk di makom syukur kepada Allah. Jadi pada orang mungkin mensyukuri nikmat ni Allah, pabahan bersolawat. Karena nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, kepada alam ini adalah Sayyidina Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad. Maka orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad itu adalah orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jabat bagi syukuran nikmat menagodani, nikmat menemenek-menek enau sampai manyut mai. Mun nagodangon doon so baru adong menemenek. Ita maksudnya alamon, adong ma dunia, adong ma langit, adong ma manusia, adong ma pepohonan, adong ma tumbuh-tumbuhan. Nangkon syukuri na inan be, syukuri ma nikmat na terbesaron, maka sudah mensyukuri nikmat-nikmat na kecil. Macarana bersolawat tu Nabi kita, pabahan solawat. Sekali ju 500.000 ang usang. Luar biasa na. Aku tidak mampu iba 100 kali sekali cukup. Tidak mampu juga 80 kali. Songon kajinta na jolo di hari Jumat 80 kali. Tidak mampu juga 30 kali. Tidak mampu juga 10 kali minimal namanya. Karena dong hadis kan isi nomor solawat 10 kali ilahin Allah, ilahin Rasulullah syafaat khusus tuwayo. Jadi minimalnya 10 kali kita bersolawat, baiknya di majelis, baiknya di luar majelis, baik di dalam rumah kita sendiri. On ma alak-alak na mendaput doa kulluhum minal malaikah, minal huril ain, wa minallahi subhanahu wa ta'ala, wa minal jannah, wa min Jibril alaihi salam. Mendaput doa nai, anggo bahan kita membaca solawat tu Nabi kita. Jadi on pada mungkin awal di pengajian ta, mudah-mudahan niat menjadi manfaat di kita, mendatangkan berkah dohon amal ibadah, bisa kita mengamalkannya. Mudah-mudahan disyafaatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita saulakon ima pada saat hari tidak ada syafaat melainkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pertolongan melainkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anso ulang don kita tongkit naibe teriak-teriak ya Rasulullah syafaat kunau, ya Rasulullah syafaat kunau. Tidak perlu kita bimangkuling, langsung Nabi kita sendiri naman syafaat kun kita. Aina super tegas mulakan selalu kita ulang lupa membaca solawat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin on mana dapat disampaikan sebagai pembukaan pengajian ta, mudah-mudahan niat pengajian tahun marlanjut maberkahna, marlanjut marahmat namun Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan Allah hidayah di kita sesudena, Allah ampuni dosa-dosanta, Allah golongkan kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.